Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Sugiarto dengan NIM A11-2022-14745 dari klub A114418 mata kuliah pembelajaran mesin akan mempresentasikan laporan akhir dari proyek kelompok saya, yaitu mengenai analisis sentimen komentar YouTube terhadap politik Indonesia masa kini menggunakan metode naive Bayes. Kemudian daftar isinya yang pertama ada pendahuluan, kedua ada landasan teori, ketiga ada metodologi, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup. Ya, langsung saja. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara masyarakat menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial seperti YouTube. Platform ini tidak hanya digunakan untuk menonton video, tetapi juga untuk berdiskusi dan mengekspresikan opini melalui komentar. Dalam konteks politik, analisis sentimen, komentar-komentar ini dapat mencerminkan persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Mengingat besarnya volume data komentar yang ada, metode otomatis seperti naive Bayes diperlukan untuk menganalisis sentimen secara efektif dan efisien. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data komentar YouTube yang relevan dengan politik Indonesia masa kini. Yang kedua, bagaimana cara memproses dan mempersiapkan data komentar untuk analisis sentimen. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode naive Bayes untuk analisis sentimen komentar YouTube. Dan yang terakhir, apa hasil analisis sentimen komentar YouTube terhadap politik Indonesia masa kini. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Terdapat batasan data, teknikal, evaluasi, interpretasi hasil, eksternal yang sudah ada di dalam laporan. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis komentar YouTube terkait politik Indonesia menggunakan metode naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen sebagai positif, negatif, atau netral. Hasil analisis diharapkan mengungkapkan tren sentimen masyarakat terhadap isu politik terkini, memberikan wawasan berguna bagi peneliti, pembuat kebijakan, konten kreator, dan media. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut, memberikan wawasan bagi peneliti dan akademisi tentang sentimen politik Indonesia dan metode naive Bayes. Kemudian menyediakan alat bantu bagi pembuat kebijakan untuk memahami opini publik dan membuat keputusan. Selanjutnya ada membantu konten kreator dan media dalam menyusun strategi konten yang efektif. Kemudian menawarkan pemahaman tentang dinamika politik Indonesia untuk respon yang lebih cepat terhadap perubahan opini, serta menambah referensi metodologi dalam analisis sentimen. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada bidang akademik, kebijakan publik, media, dan komunikasi. Dan selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian terkait yang pertama, ada analisis sentimen opini masyarakat Indonesia terhadap konten deepfake tokoh publik. Yang kedua, analisis sentimen menggunakan metode naive Bayes classifier, yaitu analisis sentimen komentar video YouTube di channel TV Once tentang calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan support vector machine. Kemudian yang ketiga, analisa sentimen komentar video YouTube di channel TV Once tentang calon Presiden Anies Baswedan menggunakan naive Bayes classifier. Dan yang terakhir, analisis sentimen pengguna YouTube terhadap tayangan hashtag Mata Najwa menanti terawan dengan metode naive Bayes classifier. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode naive Bayes. Naive Bayes adalah metode klasifikasi probabilistik yang populer dalam machine learning, seperti analisis sentimen. Metode ini menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan bahwa fitur-fitur dalam data bersifat independen secara kondisional. Cara kerjanya, yang pertama itu ada teorema Bayes, yang kedua asumsi naive yang terdiri dari independensi kondisional fitur dan probabilitas kelas sama. Langkah-langkahnya itu pertama ada pengumpulan data, kedua ada pre-processing data yang terdiri dari pembersihan data, tokenisasi, stopword removal, dan stemming atau lemmatization.
Yang ketiga, ada pembagian data. Yang keempat, ada pembentukan model. Kelima, ada klasifikasi data baru. Keenam, evaluasi model. Ketujuh, interpretasi dan analisis hasil. Dan yang kedelapan, implementasi. Selanjutnya adalah metodologi. Business understanding. Fase ini adalah langkah awal untuk memahami konteks dan tujuan dari proyek analisis sentimen. Pertama ada identifikasi kebutuhan, itu menilai kebutuhan bisnis terkait analisis sentimen. Kedua ada definisi tujuan, menetapkan tujuan analisis sentimen yaitu mengklasifikasikan komentar YouTube menjadi kategori sentimen positif, negatif, atau netral untuk memberikan gambaran tentang opini publik terhadap topik politik. Yang terakhir, rencana tindakan, itu mengembangkan rencana yang mencakup pengumpulan data, pembersihan data, pembangunan model analisis sentimen, evaluasi model, dan penerapan hasil analisis dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan. Kemudian selanjutnya ada data understanding. Yaitu pada fase ini, peneliti akan fokus pada pemahaman dan eksplorasi dataset. Yaitu pertama ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan komentar-komentar dari video YouTube yang relevan dengan politik Indonesia melalui YouTube Data API atau teknik web scraping. Kemudian selanjutnya adalah ada eksplorasi data, yaitu menganalisis struktur dan isi komentar untuk memahami kualitas data. Ini termasuk menghitung frekuensi kata, panjang komentar, dan distribusi sentimen yang ada. Peneliti juga akan mencari pola dan hubungan antar atribut dalam komentar. Dan yang terakhir ada identifikasi atribut, yaitu mengidentifikasi atribut penting dalam komentar, seperti kata-kata kunci atau frasa yang sering muncul, dan menghubungkannya dengan sentimen. Itu membantu dalam menentukan fitur yang relevan untuk model. Selanjutnya ada data preparation. Fase ini melibatkan langkah-langkah untuk persiapkan data agar siap untuk analisis. Pertama ada pembersihan data, yaitu menghapus komentar yang tidak relevan, auto spam, atau data duplikat, atau berupa karakter. Kemudian selanjutnya ada tokenisasi, yaitu memecah komentar menjadi unit-unit kata. Kemudian selanjutnya ada normalisasi teks, yaitu melakukan proses timing serta menghapus stop words. Dan terakhir, pemisahan data, yaitu membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Selanjutnya ada deployment app. Fase ini mencakup implementasi model ke dalam aplikasi yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama ada pengembangan aplikasi, yaitu membuat antarmuka pengguna menggunakan framework seperti Streamlit. Kemudian implementasi model, yaitu menyimpan model yang telah dilatih menggunakan library Pickle untuk serialisasi dan deserialisasi model. Yang ketiga ada testing aplikasi, yaitu menguji aplikasi untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna berfungsi dengan baik dan model memberikan prediksi sentimen yang akurat. Yang terakhir peluncuran dan monitoring, yaitu meluncurkan aplikasi ke lingkungan produksi dan memantau kinerjanya, mengumpulkan umpan balik pengguna untuk perbaikan lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian selanjutnya itu bagian hasil dan pembahasan. Business understanding. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tujuan utamanya memahami respon publik Indonesia terhadap isu-isu politik melalui analisis komentar YouTube setelah hasil pemilu. Manfaatnya membantu pengambil keputusan politik, media, dan peneliti dalam memahami opini publik dan merencanakan strategi komunikasi. Dan selanjutnya ada definisi tujuan. Pertama, membangun model analisis sentimen. Itu menggunakan naive Bayes untuk mengklasifikasikan komentar ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral. Dan yang terakhir, yaitu penyediaan gambaran umum opini publik. Yaitu visualisasi data menggunakan diagram batang, pie chart, dan word cloud untuk menggambarkan distribusi dan tren sentimen. Yang gambar-gambar itu sudah ada pada laporan kami. Kemudian selanjutnya ada data understanding. Penelitian ini menggunakan dataset komentar YouTube yang dikumpulkan dari video-video yang membahas hasil hitung pemilu di Indonesia. Dataset ini dikumpulkan melalui teknik web scraping dengan total 4.171 baris data. Dataset ini memiliki 7 kolom fitur yang masing-masing berisi informasi penting untuk analisis sentimen. Berikut adalah kolom fitur beserta tipe datanya. Yang pertama ada username dengan tipe data string,
kemudian comment dengan tipe data string, normalisasi tipe data string, tokenisasi yaitu tipe datanya list of string, kemudian stopword tipe datanya list of string, stemming tipe datanya list of string, dan yang terakhir translate itu tipe datanya list of string. Selanjutnya data preparation yang terdiri dari pre-processing data, yaitu pertama ada pembersihan teks, yaitu konversi ke huruf kecil, penghapusan karakter khusus, angka, dan tag HTML. Kedua, normalisasi kata, yaitu mengubah kata tidak baku menjadi baku. Yang ketiga, tokenisasi, pemisahan teks menjadi kata-kata individu. Yang keempat, penghapusan stopwords, hilangkan kata-kata umum yang tidak signifikan. Dan yang terakhir, stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar. Selanjutnya, yang kedua ada transformasi data, yaitu terdiri dari penyimpanan data dalam format CSV dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, modeling dan evaluasi. Yang pertama, pemilihan model, yaitu model multinomial naive Bayes, alasan, sederhana, efisien, dan efektif dalam analisis teks training dan testing. Kemudian, dalam analisis teks. Yang kedua ada training dan testing, yaitu berupa pembagian data 80% untuk training, 20% untuk testing. Kemudian evaluasi model, yaitu matriks, akurasi 0,82, presisi, recall, F1 score. Kemudian selanjutnya visualisasi hasil, yaitu word cloud, menampilkan kata-kata yang sering muncul. Kemudian ada diagram batang, distribusi frekuensi kata-kata umum. Dan terakhir di chart dan diagram batang, yaitu distribusi sentimen dalam komentar, positif, negatif, netral, yang sudah dicantumkan dalam laporan kami. Dan selanjutnya ada deployment app. Itu yang pertama, importing library Streamlit. Sebagai langkah awal setelah instalasi dan konfigurasi proyek Streamlit adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya pembuatan input atribut, yaitu antar muka pengguna dibuat menggunakan komponen Streamlit. Kemudian selanjutnya proses hasil analisis, yaitu setelah URL video YouTube dimasukkan, aplikasi mengambil komentar dan menyimpannya dalam data frame. Data ditampilkan di aplikasi dan dapat diunduh sebagai file CSV. Kemudian selanjutnya ada potongan kode untuk analisis sentimen, yaitu analisis sentimen dilakukan dengan menghitung polaritas menggunakan text block, mengkategorikan sentimen sebagai positif, neutral, atau negatif, dan menampilkan hasilnya dalam aplikasi. Yang terakhir, hasil analisis pada aplikasi, yaitu hasil analisis sentimen ditampilkan dalam aplikasi, menunjukkan kategori sentimen dari komentar yang diambil dari video YouTube. Kemudian selanjutnya adalah presentasi modelnya. Di sini ada 3 menu, yaitu pertama crawl dataset DT, kemudian pre-processing data, dan yang ketiga proses teks. Crawl dataset DT ini digunakan ketika kita belum mempunyai datasetnya. Nah, kita ambil link dari YouTube, kemudian kita kopaskan ke sini, kemudian kita klik touch comment, maka akan muncul beberapa komennya. Nah, kemudian jika ingin menyimpannya, bisa diklik save to CSV. Maka otomatis akan terunduh file CSV dari dataset ini. Karena saya sudah ada, saya tidak akan mendownloadnya. Selanjutnya yaitu menu pre-processing data. Nah, ini untuk menganalisis dataset yang sudah kita unduh tadi. Kita download, upload. Nah, kita sudah upload. Nah, kemudian akan dianalisis oleh sistemnya. Yang pertama menampilkan word cloud. Ini adalah kata-kata yang sering muncul. Kemudian yang kedua, word frekuensi. Nah, ini diagramnya. Diagram frekuensi katanya. Kemudian step ketiga, pre-processing, yaitu membersihkan komennya, membersihkan dari karakter-karakter, kemudian mengubahnya menjadi huruf kecil. Kemudian selanjutnya ada normalisasi, yaitu
Normalisasi katanya yang asalnya tidak baku menjadi baku. Ini diagramnya. Dan selanjutnya tokenisasi, yaitu memecah menjadi unit-unit kata. Memecah komentarnya tadi menjadi unit-unit kata. Kemudian ada remove stopwatch. Kemudian selanjutnya stemming. Dan yang terakhir translate komentarnya. Yang semula Indonesia menjadi Inggris. Kemudian yang terakhir sentimen analisisnya. Ini polarity-nya. Dan ini hasil sentimennya. Uma Gacor sentimennya netral. Kemudian Mantas positif. Love netral. Musiknya banyak netral. Ini juga netral. Kemudian ini ada model training dan akurasi evaluasi. Yang terdiri dari presisi, recall, event score, dan support. Ini confusion matrixnya. Dan ini sentimen polarity distribusi atau diagramnya. Kemudian menu yang terakhir untuk contoh memproses teks atau komen itu apa sentimennya berapa persen. Coba misalkan aku baik proses teksnya, maka yang keluar akan netral. Kemudian misal kamu buruk sekali, menjadi presiden. Ya, yang keluar sentimennya negatif dengan sentimen polarity 0,70. Begitu untuk presentasi modulnya. Sekian presentasi dari saya, David Sugiarto, dengan NIM A11-2022-14745 dari klub A114418, mata kuliah pembelajaran mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.